Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga antum-antum semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum belajar harus berdoa dulu ya di rumah. Nah, oke, baiklah. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi yang pekan kemarin Ustazah sampaikan. Masih ada yang ingat tidak? Pekan kemarin Ustazah menjelaskan materi tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Ya, pekan kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat. Kita kemarin belajar tentang apa itu iman kepada malaikat. Malaikat itu diciptakan Allah itu terbuat dari apa? Kemudian berapa malaikat yang harus kita imani, jumlahnya itu ada berapa, dan sekaligus nama-nama 10 malaikat dan tugasnya. Nah, masih ingat lagu yang kemarin Ustazah ajarkan? Coba dinyanyikan bersama-sama yuk. Wahid, Isnen, Salas. Jibril penyampai wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil peniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa. Siapa penjaga kubur, Mungkar Nakir, Rokib Atid, pencatat amal baik buruk, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Ya, bagus. Nah, hari ini Ustazah akan melanjutkan materi tentang malaikat, yaitu sifat malaikat. Nah, antum semua kan sudah punya bukunya ya. Jadi, antum buka bukunya di halaman 26. Halaman 26 yaitu sifat malaikat. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Jadi memang pekerjaan malaikat itu siang dan malam itu bertasbih kepada Allah, menyebut asma Allah, memuji Allah, pokoknya asmaul husnanya Allah itu selalu disebutkan oleh malaikat setiap waktu. Nah, beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu kan banyak aktivitasnya, banyak kegiatannya, dan aktivitas manusia terkadang bisa maksiat, bisa juga taat. Nah, tapi kalau malaikat itu selalu taat. Kemudian kita lanjut sifat malaikat yang kedua. Yang kedua itu suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Nah, maksudnya di sini adalah malaikat itu tidak sama sifatnya dengan manusia dan jin. Jadi malaikat itu tidak lapar, tidak perlu tidur, tidak perlu BAK, tidak perlu BAB, dan malaikat itu tidak punya hawa nafsu, marah, sedih itu nggak ada hawa nafsu seperti kita. Nah, kalau kita kan manusia nih, kita manusia pasti perlu makan kan. Nah, kita juga dari makan itu juga perlu BAB, kita juga perlu mandi. Nah, kalau malaikat itu mereka itu suci dalam artian mereka tidak punya hawa nafsu, tidak makan, tidak BAK, tidak BAB gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah. Nah, ini tadi berhubung dengan yang poin 1 ya. Memang malaikat itu selalu taat, selalu takut pada Allah. Makanya malaikat itu tidak ada yang kafir. Kalau manusia itu ada orang yang kafir, ada orang yang beriman. Nah, kalau malaikat itu semua beriman, taat semua. Nah, yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Jelas kan tadi kan malaikat itu kan taat. Jadi otomatis malaikat itu pasti tidak pernah maksiat. Nah, selanjutnya yang kelima, mempunyai sifat malu. Nah, ternyata malaikat itu juga punya sifat malu. Antum pernah mendengar cerita sahabat Rasul nggak? Jadi Rasul itu ketika bertemu dengan para sahabatnya, misalnya nih Rasul ketemu Abu Bakar,
Rasul itu ketika bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, itu tuh biasa aja, tidak apa ya bahasa itunya, pokoknya tuh dia tuh nggak perlu merapikan diri itu. Nah tapi ketika Rasul mau bertemu dengan Utsman, itu tuh Rasul tuh selalu merapikan dirinya, berbenah bajunya, dibenahin, pokoknya tampilannya tuh dirapihin gitu. Nah sampai kalau tidak salah istri Rasulullah ya, Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau itu merapikan diri ketika bertemu dengan sahabat-sahabatmu yang lain, tapi kenapa ketika engkau hendak bertemu dengan Utsman, engkau itu selalu merapikan bajumu, merapikan penampilanmu gitu. Nah jawabannya Rasulullah itu apa? Karena malaikat saja malu dengan Utsman, masa aku nggak malu sih? Jadi tuh karena si Utsman ini orangnya tuh sangat pemalu gitu. Nah selanjutnya yang keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, kemudian binatang NJI lah ya, dan patung. Nah, makanya kita harus rajin membersihkan kamar mandi, rajin membersihkan kamar tidur kita ya, tempat tidur kita, kelas kita, supaya tempat-tempat tersebut itu tidak bau. Nah kalau bau nanti malaikat nggak suka dong. Nah kemudian yang ketujuh, tidak makan dan minum. Nah ya sama ini tadi seperti yang Ustazah jelaskan di sifat yang kedua ya, kan tadi kan malaikat itu kan tidak sama dengan manusia, berarti dia tidak makan tidak minum. Kemudian mampu mengubah wujudnya, yang kedelapan itu mampu mengubah wujudnya. Iya, jadi malaikat itu ketika turun ke bumi nih, misalnya nih mau memberikan wahyu kepada nabi misalnya, itu tuh bisa mengubah wujudnya menjadi, misalnya menjadi orang yang sangat tampan, pokoknya menjadi orang yang gagah, itu bisa. Jadi begitulah ya. Nah kemudian yang kesembilan, memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Jadi memang malaikat itu cepat gitu. Begitu diutus sama Allah, wahai malaikat Jibril, sampaikanlah wahyu kepada Nabi Muhammad, langsung ke bumi. Dan memang kecepatan dan kecepatan itu cepat sekali, seperti cahaya mancar gitu kan. Nah dan malaikat juga punya kekuatan. Nah punya kekuatan lah ya. Nah kemudian selanjutnya, tempat yang tidak disukai malaikat. Nah, tempat apa saja sih yang tidak disukai oleh malaikat? Yang pertama, tempat yang di dalamnya terdapat binatang ANJING ya. Nah makanya orang Islam itu tidak dianjurkan ya, maksudnya tuh ya tidak boleh memelihara binatang ini ya, karena memang binatang ini najis binatangnya ya. Ya pokoknya malaikat itu kalau misal ada rumah nih, misalnya nih malaikat mau masuk ke rumah tapi ada binatang tersebut, nah malaikat nggak jadi masuk deh. Padahal kalau malaikat itu ada di dalam rumah itu, maka itu akan menjadi suatu keberkahan. Kalau ketika rumah didatangi oleh malaikat, itu menjadi keberkahan bagi rumah itu gitu. Nah yang kedua, tempat yang terdapat patung atau gambar. Nah sebenarnya patung-patung itu kan memang bukan budaya orang Islam, itu budayanya orang-orang jahiliyah. Kalau orang-orang jahiliyah itu kan memang menyembah berhala, patung-patung gitu kan. Jadi mereka itu, kalau patung itu gimana sih patung itu kan berarti dia bentuknya kayak manusia ya, maksudnya gimana ya, dia berisi gitu kan. Nah itu pokoknya kalau patung tuh kalau malaikat itu, kalau misal ada ruangan, misalnya di rumah atau ruangan yang ada patungnya, malaikat itu nggak mau masuk, karena memang biasanya patung-patung itu cenderung akan dihuni oleh jin memang, makanya malaikat juga nggak mau masuk. Selanjutnya yang ketiga,
tempat yang di dalamnya ada seorang muslim yang mengacungkan dengan senjata terhadap saudaranya sesama muslim. Ini maksudnya yang ketiga itu adalah, jadi ketika ada seorang muslim yang melakukan berkelahi dengan sesama muslim yang lain. Misalnya nih, si A sama si B temenan nih, tapi mereka tuh malah berantem dan berantemnya itu pakai senjata, misalnya nih bawa pisau. Nah, itu kan dalam Islam itu kan tidak boleh ya orang muslim membunuh orang muslim gitu. Nah, ini malaikat itu nggak akan mau berada di ruangan yang orang muslim sama orang muslim itu saling membunuh, tidak mau, nggak betah di ruang seperti itu. Nah, makanya dengan saudara antum, dengan kakak antum, dengan teman-teman antum harus akur ya, tidak boleh ya berkelahi, tidak boleh saling mengejek ya, supaya malaikat betah nanti. Kemudian yang keempat, tempat yang memiliki bau tidak sedap atau menyengat. Nah, ini tadi juga di atas sudah sempat disebutkan ya. Nah, malaikat itu nggak suka kalau ada tempat itu kotor, bau, karena ya memang itu mencerminkan kayak kalau kita tuh tidak bersih, tempatnya itu nggak suci. Nah, mereka nggak betah sama tempat seperti itu. Makanya kalau kamar antum berantakan, diberesin, sapu, dipel gitu kan. Kalau kelasnya kotor, habis makan berantakan, banyak nasi yang tumpah-tumpah, nah itu disapu ya, supaya malaikat betah di kelas. Nah, sekian ya materi pada hari ini. Nah, antum ini kan sudah selesai nih materinya, bab tentang malaikat. Tugasnya di rumah kerjakan ya, ayo berlatih dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kerjakan 10 nomor itu ya latihannya, supaya antum tuh paham. Kalau dengan kita mengerjakan latihan, kita tuh nanti akan paham. Baiklah, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.